Film dibuka dengan seorang mantan marinir bernama Lepon yang saat ini telah berhenti dari kesatuannya dan lebih memilih menjadi mandor proyek pembangunan gedung. Setibanya di tempat kerja, Lepon mengumpulkan semua kuli agar berhati-hati dan terus semangat saat bekerja. Dan inilah beberapa saat kemudian, Lepon pergi ke ruangan operator untuk bertemu dengan bosnya yang ternyata merupakan sepasang suami istri, yaitu Joe dan Carla. Mereka lagi kedatangan anaknya yang bernama Ginny, hingga Lepon pun memutuskan untuk menunggu. Di luar terlihat sekelompok preman menghampiri anak buah Lepon dan langsung menghajarnya. Kemudian Lepon pergi menemui mereka karena telah berani masuk tanpa izin hingga akhirnya mereka langsung baku hantam. Orang-orang tersebut tentu bukanlah lawan seimbang bagi Lepon dan akhirnya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Aksi tersebut ternyata dilihat oleh Jenny hingga dia pun memuji keberanian Lepon. Jenny berkata kalau ayahnya mungkin udah ngumpul di celana kalau dengan orang-orang yang Lepon lawan tadi. Jenny memberikan sekotak makanan buatan neneknya agar Lepon gak hanya makan selai kacang saja. Sebelum pergi, Jenny meminta agar Lepon melindunginya jika sewaktu-waktu dia diganggu oleh para penjahat. Pada keesokan hari, Lepon menemui sang anak bernama Mary karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Diketahui setelah sang istri meninggal, kakek Mary atau mertua Lepon mendapat hak asuh untuk mengurusnya. Tapi entah bagaimana ceritanya, ternyata mertua Lepon sangat marah pada Lepon atas kematian anaknya itu. Kemudian Lepon mengajak Mary ke sebuah restoran dan memberikan hadiah berupa foto sang istri dan Mary saat masih kecil. Lepon berkata kalau Mary sangat mirip dengan ibunya, tapi Mary masih sangat sedih atas kematian sang ibu. 1 jam kemudian, Lepon pergi menemui seorang pengacara menanyakan usaha untuk mendapatkan hak asuh Mary. Di sana, si pengacara memberitahu kalau berdasarkan hasil kesehatan, ternyata Lepon memiliki gangguan trauma saat masih bertugas di militer. Dan hal itu menyebabkan Lepon mudah sekali marah. Atas hal itu, kakek Mary bahkan meminta agar kunjungan Lepon untuk Mary dibatasi. Lepon bercerita kalau dulu istrinya bunuh diri karena menderita depresi dan mertuanya malah menuduh Lepon telah membunuhnya. Di sisi lain, Jenny bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar untuk berpesta. Tapi di sana ternyata Jenny lagi diawasi oleh komplotan penjahat. Jenny terus diintai dan saat lengah, Jenny langsung diculik dan dibawa pergi dari sana. Kabar kehilangan Jenny sampai kepada orang tuanya dan sontak mereka minta bantuan pada Lepon agar menemukan Jenny, dan Joe berkata kalau dulu ayahnya juga merupakan anggota militer dan selalu menangkap orang jahat. Dan karena hal itu juga percaya kalau Lepon bisa membantunya. Joe terus memohon bahkan akan memberikan imbalan sebesar $70.000. Tapi Lepon menolak dan berkata kalau dia bukanlah Lepon yang dulu. Beberapa saat kemudian, Lepon pergi menemui rekannya saat bertugas di militer, bernama Donnie. Kedatangan Lepon disambut dengan sangat hangat oleh Donnie, meski saat ini Donnie nggak bisa melihat akibat kecelakaan saat menjalankan misi. Di sana, ternyata Lepon minta izin kepada Donnie untuk menyelamatkan Jenny dan kembali menjadi Lepon yang dulu. Setelah itu, Lepon menemui Joe dan berkata kalau dia akan membantu mencari Jenny karena selama ini mereka telah menganggapnya seperti keluarga. Tentu Joe sangat terharu karena Lepon akhirnya mau membantunya. Sebelum pergi, Lepon meminta agar Joe tetap kuat dan menunggunya kembali membawa pulang Jenny. Keesokan harinya, Lepon pergi ke bar tempat saat terakhir Jenny berada.
bermaksud mencari petunjuk. Karena curiga dengan salah seorang bartender bernama Johnny, Lepon pun segera memasang alat pelacak di mobilnya. Setibanya di kediaman Johnny, Lepon langsung menodongkan senjata dan memanggil namanya. Sontak Johnny kaget karena tiba-tiba ada orang yang gak dia kenal. Lepon langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Kemudian Johnny berkata kalau waktu itu dia melihat Jenny mabuk berat. Mendengar hal itu, Lepon membawa Johnny ke kamar mandi untuk menenggelamkannya agar berkata jujur. Johnny malah berkata kalau Lepon akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbahaya dan bisa membunuh semua keluarganya. Saat akan menghabisi Johnny, tiba-tiba teman Johnny datang dan tentu aja Johnny berteriak minta tolong. Sebelum pergi, Lepon mengambil HP Johnny dan sebagian uang yang berserakan. Tapi Lepon terkejut melihat tato pada orang yang ia bunuh karena ternyata mereka merupakan anggota mafia Rusia. Keesokan harinya terlihat Lepon masih berjaga di rumah Johnny. Tiba-tiba seorang mafia bernama Vladimir masuk rumah itu. Diketahui Vladimir merupakan seorang gembong narkoba yang menjual produknya di tempat Johnny bekerja. Vladimir sangat kaget karena anak buahnya telah tewas dan uang hasil penjualan narkoba telah hilang. Setelah semua itu dibereskan, Vladimir pun pulang ke rumah dan tanpa disadari Lepon pun membuntuti. Setibanya di kediaman Vladimir, Lepon pun langsung mengambil semua persenjataan dan mengawasi dari kejauhan. Terlihat, Vladimir yang masih kesal karena uangnya telah hilang, itu malah meluapkan emosinya kepada sang istri dengan menamparnya. Akibat hal tersebut, istri Vladimir sangat marah dan memutuskan pergi dari rumah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Lepon dan akhirnya dia pun menghajar Vladimir. Beberapa saat kemudian, terlihat Vladimir terikat dan akan ditenggelamkan ke dalam kolam. Vladimir mengancam akan menghabisi Lepon dan membuat orang-orang di sekitarnya menderita. Tetapi tentu saja, Lepon sama sekali nggak ketakutan dan malah asyik memakan roti panggang. Kemudian, Lepon menampar Vladimir karena telah berani menampar seorang perempuan. Lepon berkata kalau dia lagi mencari seorang perempuan dan Vladimir menjawab kalau dia sama sekali nggak tahu. Secara tiba-tiba Vladimir terlihat sangat marah dan berbicara dalam bahasa Rusia. Kemudian karena Vladimir nggak mau mengatakan di mana Jenny, akhirnya Lepon pun menenggelamkannya. Ternyata selama menginterogasi, Lepon menyalakan rekaman HP dan dia langsung mencari tahu apa arti yang diucapkan Vladimir. Ternyata Vladimir mengatakan seorang bernama Dimi yang akan menghajar Lepon hingga Lepon pun segera mencari orang itu. Tak berselang lama pimpinan mafia Rusia bernama Yuri yang merupakan kakak kandung Vladimir datang dan dia sangat kaget karena Vladimir telah tewas dengan sangat mengenaskan. Yuri mengecek kamera pengawas dan terlihat sangat jelas wajah orang yang telah menghabisi Vladimir. Yuri memerintahkan kedua anak buahnya agar segera mencari orang yang telah membunuh Vladimir. Dan Yuri berkata kalau anak Vladimir bernama Dimi gak akan tinggal diam atas kematian ayahnya. Sementara itu, Jenny dikurung di ruangan yang sangat sempit dan hanya diberi makan seadanya. Dalam keadaan terikat, Jenny mencoba melawan orang yang telah menculiknya, tapi karena diancam akan dihabisi, mau gak mau Jenny pun akhirnya mengalah. Beberapa waktu kemudian Lepon menghubungi temannya di Kesatuan Polisi Pemberantas Narkoba yang kita sebut aja Ucup untuk mencari tahu siapa sebenarnya Dimi. Ucup berkata kalau dia merupakan orang yang sangat berbahaya dan sebaiknya Lepon jangan berurusan dengannya. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau Dimi merupakan mafia penjual berbagai jenis narkoba dan juga penjual perempuan kepada para pria hidung belang. Tapi karena Lepon terus memaksa, akhirnya Ucup menyarankan Lepon pergi ke sebuah bar yang bernama The Itis yang menjadi tempat berkumpulnya para mafia Rusia.
Akhirnya Lepon pergi ke bar yang Ucup sebutkan untuk mencari Dimi. Kedatangannya itu ternyata membuat manajer baru yang bernama Dogi curiga, dan karena melihat Lepon membawa senjata, Dogi pun langsung menghampirinya. Lepon pun berpura-pura ingin berbisnis dan membeli narkoboy, hingga Dogi pun membawa Lepon agar bertemu dengan bosnya. Gak lama, Lepon bertemu dengan seorang penjual narkoba yang bernama Dutch dan berkata kalau kedatangannya adalah karena ingin berbisnis. Dutch gak percaya dan menduga kalau Lepon merupakan seorang polisi. Dutch memerintahkan para anak buahnya agar menggeledah Lepon, tapi karena gak terima, akhirnya Lepon memilih untuk baku hantam. Gelut. Melihat Lepon berhasil mengalahkan para anak buahnya tanpa kesulitan, bahkan terkesan sangat mudah, Dutch percaya kalau Lepon bukanlah seorang polisi. Dan karena urat di lengan, Dutch berkata kalau Lepon bekerja. Dutch berkata apa yang diinginkan Lepon. Lepon menjawab kalau dia membutuhkan narkoba jenis Blue S sebanyak 2 kg setiap bulan. Dutch menawarkan harga narkobanya yaitu $7.000 untuk 1/4 gram, dan Lepon menawar menjadi $5. Akhirnya Dutch sepakat dengan harga itu dan meminta agar Lepon mengambil barang tersebut besok pagi di sebuah restoran dekat bar. Hingga keesokan harinya Lepon pergi mengambil narkoboy pesanannya karena telah ditunggu oleh Dogi dan seorang rekannya. Tapi alih-alih memberikan narkoboy pesanan Lepon, Dogi hanya memberikan ponsel pada Lepon dan akan menghubunginya nanti. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Jenny yang dibawa oleh 2 orang anak buah Dimi menuju tempat seorang Gadun atau pria hidung belang. Setibanya di sana, Gadun sangat senang karena sebentar lagi dia bisa sekidi papap dengan Jenny. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Jenny memberontak hingga menggigit pipi si Gadun. Karena hal itu, si Gadun sangat murka dan memerintahkan anak buah Dimi agar segera membawa Jenny. Di sisi lain, Lepon dihubungi oleh Dutch untuk bertemu dengan seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan narkoboynya. Karena orang yang akan ditemui itu merupakan petinggi mafia, Dutch meminta Lepon agar datang dengan pakaian yang sangat rapi. Gak lama akhirnya Lepon bertemu dengan Dutch yang sudah menunggunya bersama petinggi mafia dan langsung memberikan uang untuk membeli narkoboy. Petinggi mafia itu memperkenalkan diri dan Lepon sangat kaget karena orang yang dihadapannya merupakan orang yang telah lama dia cari, yaitu Dimi. Melihat Lepon yang bersungguh-sungguh ingin berbisnis, Dimi sangat terkesan dan akhirnya mau bekerja sama dengan Lepon. Dimi meminta agar Lepon menghubunginya kalau sewaktu-waktu membutuhkan narkoboy yang lebih banyak. Setelah narkoboy pesanannya diterima, Dimi meminta agar Lepon segera pergi dari tempat itu dan jangan menengok ke belakang. Setelah mengetahui siapa Dimi sebenarnya, Lepon kembali mencari komplotan penjahat yang telah menculik Jenny. Lepon melihat foto terakhir Jenny saat berada di bar, dan seketika dia curiga pada seorang laki-laki yang terus mengawasi Jenny dari belakang. Tiba-tiba HP milik Johnny mendapat pesan agar datang ke Hitis Bar, dan akhirnya dugaan Lepon benar kalau pria itulah yang telah menculik Jenny. Setibanya di sana, Lepon mengawasi orang-orang yang datang ke bar tersebut, tapi ternyata gerak-geriknya dicurigai oleh para penjaga. Lepon segera pergi hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lepon terus ditembaki oleh para penjahat dan karena dikepung, dia pun jatuh hingga menabrak mobil polisi. Tapi bukan membantu Lepon, para polisi itu malah menghajarnya karena mereka merupakan oknum polisi yang telah bekerja sama dengan para mafia Rusia.
Beberapa saat kemudian, terlihat Lepon sudah dalam keadaan terikat dan dibawa oleh anak kembar Yuri. Mereka bertanya kenapa Lepon tega membunuh pamannya. Lepon berkata kalau Vladimir telah menculik keluarganya. Saat mereka lengah, Lepon langsung menghajar mereka hingga aksi baku hantam pun terjadi. Lepon berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat enteng dan setelah itu menenggelamkannya bersama mobil yang dinaiki. Kematian kedua anaknya itu membuat Yuri semakin murka pada Lepon dan memutuskan untuk berkumpul dengan para petinggi mafia lain agar mencari dan menghabisi Lepon. Sementara itu, anak buah Dimi diminta menghadap karena aksi Jenny yang melukai pipi si Gadun membuat Dimi sangat marah karena harus membayar ganti rugi sebesar $200.000. Dimi mengancam kalau enggak akan mengampuni anak buahnya kalau sampai kejadian itu terulang kembali. Dimi pun memerintahkan agar mereka segera membunuh Jenny. Di tempat lain, Yuri mengadakan pertemuan dengan para petinggi mafia untuk merencanakan penangkapan orang yang telah membunuh anak dan adiknya. Di sana, seorang kolega bertanya di mana keberadaan Dimi. Sontak Yuri berkata kalau saat ini Dimi lagi bersembunyi. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menemani Yuri mencari Dimi. Gak lama mereka berhasil menemukan Dimi dan langsung menghajarnya. Yuri berkata kalau seseorang membunuh dua anak kembarnya dan juga ayahnya Dimi yaitu Vladimir. Seketika Dimi sangat bersedih karena selama ini gak ada yang memberi kabar tentang kematian sang ayah. Mereka menunjukkan foto orang yang telah menghabisi ayahnya. Sontak Dimi semakin syok karena belum lama ini dia telah bertemu dan orang itu bahkan telah berbisnis dengannya. Yuri menyadari kalau pembunuh yang mereka cari tersebut justru lagi mencari Dimi. Kemudian mereka pun mencari tahu siapa sosok Lepon. Di sisi lain, Lepon menjemput Mary di sekolah karena akan menitipkannya pada Doni. Karena khawatir Lepon menanyakan di mana kakek Mary, kemudian Mary berkata kalau kakeknya berada di rumah. Tanpa pikir panjang, Lepon langsung tancap gas agar bisa segera sampai di rumah. Setibanya di rumah, mereka sangat terkejut karena rumah itu telah terbakar dan Lepon segera menyelamatkan mertuanya tersebut. Akhirnya, Lepon berhasil menyelamatkan kakek Mary yang sebentar lagi akan hangus terbakar. Lepon diberitahu kalau saat ini mafia Rusia lagi mencari dia dan mengancam akan menghabisi semua orang terdekatnya. Meskipun telah diselamatkan, kakek Mary terus memarahi Lepon karena ulahnya itu membuat nyawanya terancam. Sebelum pergi, Lepon meminta mertuanya agar pergi ke rumah sakit karena dia akan lebih aman di sana. Gak mau Mary menjadi incaran para mafia Rusia, Lepon segera menitipkannya pada Doni. Setibanya di sana, Doni bertanya apakah Lepon sudah punya rencana untuk melawan para mafia Rusia dan membawa pulang Jenny. Doni menyarankan agar Lepon menghabisi semua mafia itu. Kemudian Doni menunjukkan koleksi senjata agar Lepon membawa persenjataan yang lengkap untuk menghajar para mafia Rusia. Sebelum pergi, Lepon pamitan pada Mary dan meminta agar tetap yakin bahwa sang ayah akan segera kembali. Doni hanya bisa mendoakan agar Lepon berhasil menghabisi semua mafia Rusia dan memintanya agar jangan khawatir, dia akan menjaga Mary. Di tempat lain, anak buah Dimi membawa Jenny ke sebuah tempat persembunyian karena akan dieksekusi. Dalam keadaan yang sudah sangat lemas, Jenny berhasil mengalahkan anak buah Dimi dan langsung melarikan diri. Jenny terus berlari menembus hutan hingga akhirnya dia bertemu dengan polisi dan langsung minta bantuan. Tentu Jenny merasa sangat senang karena bisa lepas dari para penjahat dan akan segera kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Sangat disayangkan, ternyata Jenny malah bertemu dengan si polisi korup dan akhirnya diserahkan kembali pada anak buah Dimi. Terlihat Jenny yang akan dieksekusi, tapi tiba-tiba si Gadun meminta agar dia dibawa menemuinya karena sebelum dihabisi, dia ingin menghakok Jenny.
Sementara itu, Lepon berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian Dimi dan seketika aksi baku hantam pun terjadi. Tetapi anak buah Dimi ternyata bukan lawan yang seimbang karena Lepon menghabisinya dalam sekejap. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba dan terlihat Lepon berhadapan kembali dengan Dimi. Dimi meminta sebuah kesepakatan agar Lepon gak membunuhnya. Dia akan memberikan setengah harta kekayaannya, tapi Lepon berkata kalau dia sama sekali gak butuh uang Dimi dan dia hanya mencari Jenny. Saat Dimi akan membunuh seorang perempuan, dengan sigap Lepon menembak dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Dimi membawa Lepon pergi ke tempat rahasia karena Jenny lagi berada di sana. Setibanya di sana, Lepon mengancam akan menghabisi Dimi kalau dia sampai berani berbohong. Lepon bertanya kenapa Dimi menculik Jenny hingga Dimi memberitahu kalau itu semua hanyalah permintaan klien dan itu merupakan layanan yang sangat eksklusif. Mendapat hal tersebut, Lepon semakin marah karena Dimi menganggap manusia seperti sebuah mainan dan akhirnya Lepon pun menghabisinya. Di sisi lain, Dutch yang telah tahu kalau Lepon telah menghabisi beberapa mafia Rusia memutuskan akan membunuh Lepon dan memerintahkan semua anak buahnya mengambil semua amunisi dan meminta agar berhati-hati karena musuh yang akan mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Lepon segera memasuki rumah itu dan menghabisi semua penjaga di sana. Keberadaan Lepon ternyata udah diketahui para penjaga lain hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Dutch dan para anak buahnya akhirnya sampai hingga membuat Lepon lumayan kewalahan. Setelah semua anak buahnya dihabisi, Lepon akhirnya berhadapan 1 lawan 1 melawan Dutch. Meskipun tubuhnya sangat besar dan kekar, Dutch berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Kemudian saat si Gadun akan mencoba Jenny, secara mengejutkan Lepon datang dan melepaskan tembakan ke arah si Gadun. Bagaikan seorang iblis, Lepon mengincar pria yang mengintai Jenny dan berhasil membunuhnya dengan sangat keji. Dan meskipun dalam keadaan terikat, Jenny berhasil menghajar anak buah Dimi hingga membuatnya tewas. Lepon membuka borgol yang mengikat Jenny dan memintanya agar berlindung di belakangnya. Di luar, para polisi korup tiba di rumah itu dan secara gak disangka karena gak tahu anak buah Yuri malah menghabisi mereka. Kemudian mereka menembaki Lepon dan Jenny hingga membuatnya sangat terdesak. Karena Lepon sudah sangat ahli, akhirnya berhasil menembak musuh dengan sangat tepat. Meskipun hanya melihat dari kamera, melihat musuh lagi mereload senjata, tanpa pikir panjang langsung melepaskan sebuah bom dan merasa udah aman, Lepon dan Jenny segera pergi dari tempat tersebut. Dari kejauhan, Yuri hanya bisa terdiam dan karena dia gagal membalaskan dendam atas kematian anak dan adiknya, Yuri kembali menghubungi koleganya untuk meminta bantuan menangkap Lepon. Tapi dengan tegas dia malah menolak karena telah melihat bagaimana kebrutalan Lepon. Mendengar hal itu, Yuri sangat marah karena bisa-bisanya berkata seperti itu padahal seluruh keluarganya telah dihabisi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Lepon dan Jenny tiba di rumah dan Lepon berhasil menepati janji. Seketika, Joe dan Carla sangat bahagia karena anaknya telah berhasil diselamatkan. Gak lama, Lepon menjemput Mary dan tentu aja Donnie sangat bahagia karena Lepon bisa selamat. Donnie berkata kalau Lepon gak terlihat seperti orang yang telah menghabisi para mafia. Dan setelah itu mereka pun menikmati makan siang yang telah istri Donnie siapkan dan akhirnya film pun tamat. Itulah review film A Working Man. Kisah yang keras penuh keringat, darah, dan harga diri.
bukan hanya cerita seorang pekerja tapi juga cermin dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah film ini layak disebut salah satu drama pekerja paling brutal?